Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita dan memberikan kepada kita kekuatan agar setiap aktivitas kita berkenan kepadanya. Hari ini kembali kita akan merenungkan pengajaran dari Katekismus Heidelberg untuk kita refleksikan dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa memohon hikmat, bijaksana dan pencerahan dari Allah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kembali kami mau belajar, mau merefleksikan pengajaran dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pencerahan, kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kiranya damai dari Tuhan Yesus yang melampaui segala akal, itulah yang memerintah hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami mohonkan semuanya ini kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, renungan dan refleksi kita hari ini berkaitan dengan pertanyaan ke-57 dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaannya ialah, penghiburan apakah yang diberikan oleh kebangkitan tubuh kepadamu? Jawabannya, bahwa setelah kehidupan ini, bukan hanya jiwaku akan segera diangkat kepada Kristus, kepalanya, tetapi juga bahwa tubuhku ini akan dibangkitkan oleh kuasa Kristus. Akan kembali dipersatukan dengan jiwaku dan dijadikan seperti tubuh mulia milik Kristus. Tentulah rujukan daripada pertanyaan ini dan jawaban ini diambil setidaknya dari beberapa bagian Alkitab, khususnya berkaitan dengan kebangkitan Kristus dan pengajaran tentang adanya kebangkitan. Di dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang kebangkitan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-58. Dimulai dari pemahaman dan pengajaran tentang kebangkitan Kristus, dilanjutkan dengan kebangkitan kita, serta bagaimana kita mengalami kebangkitan tubuh. Hanya ada satu pribadi yang bernatur manusia yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kesaksian akan adanya kebangkitan tubuh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Ia inkarnasi, mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, tubuh kemanusiaannya bangkit dan disaksikan oleh murid-muridnya dan 500 saksi yang lain. Tubuh itu menyatakan dirinya, dan tentulah seperti tubuh manusia secara jasmani dapat dilihat, diraba, dan disaksikan dengan tepat. Dan tentulah terakhir adalah kita lihat dan kita dengar dan kita baca dari Alkitab bahwa Kristus pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya naik ke surga. Dan ini menunjukkan bahwa tubuh kebangkitan betul-betul nyata. Di dalam kebudayaan manusia, ada suatu keinginan untuk hidup setelah mati akan berkelanjutan. Dan itu terikat di dalam suatu kepercayaan. Sehingga ada harapan setelah mati, setelah meninggal, seseorang akan melanjutkan kehidupan. Berikutnya akan ada di dunia yang lain. Ada upaya untuk mengingat itu dengan adanya mumi, adanya upaya untuk menyimpan tubuh yang sudah ditinggalkan oleh jiwa dan roh itu, lalu dijadikan sebuah peringatan akan adanya suatu harapan hidup setelah kematian. Tubuh itu menunjukkan bahwa manusia memang bukan makhluk roh saja. Hanya malaikat makhluk roh, dan hanya binatang atau hewan makhluk jasmani. Manusia memiliki tubuh dan roh dalam satu kesatuan. Ketika terpisah adalah kematian. Dan ketika kita meninggalkan tubuh ini, jiwa kita akan kembali kepada Tuhan, dan tubuh kita kembali kepada debu tanah. Pada waktunya, pada hari kedatangan Kristus, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh di mana tubuh yang dibangkitkan tentulah tidak lagi sama kualitasnya dengan tubuh yang kita kenakan sekarang ini. Sifatnya sudah tidak lagi sementara, tetapi bersifat kekal. Tubuh kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang percaya.
Dan tubuh kemuliaan ini hanya ada mungkin di dalam kesatuan dengan tubuh Kristus yang mulia. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dengan pengajaran ini kita mendapatkan penghiburan bahwa hidup ini tidak berhenti di sini. Kita akan melanjutkan kehidupan selanjutnya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44 diajarkan demikian firman Tuhan. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka akan ada pula tubuh rohania. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, ada 3 bagian yang penting mengenai tubuh kebangkitan. Yang pertama ialah ketidakbinasaan, yang kedua kemuliaan, yang ketiga kekuatan. Nantinya orang-orang percaya yang hidup di dalam Kristus akan mengalami kehidupan yang berbeda dengan sekarang ini. Kita mengenakan tubuh yang sekarang ini ada banyak kelemahan. Dan tentunya kita tahu banyak hal yang rusak pada tubuh kita. Atau karena dampak dosa, kita tahu tubuh ini akan terus mengalami degradasi, kerusakan. Dan yang tentunya kita tahu bahwa tubuh ini akan binasa. Tubuh yang kita kenakan saat ini akan kembali kepada debu tanah. Entah dikremasi atau dikuburkan, tubuh yang kita kenakan ini tidak akan lagi berada pada posisi yang dapat kita kenakan pada hari kebangkitan. Tetapi hal yang penting, yang menarik, yang bisa kita refleksikan dalam kehidupan kita, bahwa nantinya kita akan mengenakan tubuh mulia. Tubuh mulia yang benar-benar tidak binasa. Tubuh yang bersatu dengan jiwa yang sudah dibaharui, sudah dalam kesatuan dengan Kristus. Tubuh yang tidak lagi memiliki kelemahan. Artinya tubuh nantinya yang kita kenakan di langit dan bumi yang baru adalah tubuh yang benar-benar berkualitas kekal. Apa pentingnya kita mendapatkan pengajaran ini? Tentunya ada banyak orang yang meyakini dan mempercayai bahwa tidak ada kebangkitan. Setelah mati, setelah meninggal seseorang, dia akan habis, lenyap, dan tidak ada lagi. Pengajaran ini kita tidak terima, dan Alkitab menolak pengajaran itu, dan Tuhan Yesus pun menempelak orang-orang yang mengajarkan pengajaran demikian. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tubuh yang kita kenakan ini akan sama nantinya ketika kita mengalami kebangkitan. Pertanyaan yang berkaitan dengan itu ialah bagaimana dengan tubuh yang sudah dikremasi, tubuh dari seorang bayi yang meninggal di dalam Kristus karena kehidupan kerohanian, ikatan perjanjian orang tuanya dengan Tuhan di dalam covenant yang dinyatakan dalam pernikahan orang kudus. Bagaimana dengan tubuh yang mengalami suatu kondisi yang tidak sempurna. Misalnya ada yang mengalami kekurangan pada fisiknya. Bagaimana nanti dibangkitkan pada hari kebangkitan, pada waktu Kristus datang kedua kali? Apakah tubuh yang sama? Tentu jawabannya tidak. Tuhan dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan dapat mengubah hati yang tidak taat menjadi taat. Karena semua yang Tuhan karyakan bagi kita manusia adalah sempurna dan baik adanya. Demikian juga nanti pada waktu kebangkitan tubuh. Kita akan menerima tubuh yang diciptakan oleh Tuhan untuk kehidupan yang mulia di langit dan bumi yang baru. Bagian yang penting yang perlu kita renungkan dan refleksikan, apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, tentulah kita memiliki sebuah pengharapan dan jaminan bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Bahwa setelah kita meninggalkan tubuh ini, nantinya kita mengenakan tubuh yang mulia, yang tidak binasa dan yang kuat. Yang kedua, kita menyaksikan bahwa hidup ini di bumi ini dengan tubuh ini sementara saja. Karena itu, kita harus memanfaatkan tubuh yang lemah, yang tidak mulia ini, yang banyak kekurangan ini, untuk pekerjaan Tuhan. Untuk mengoptimalkan semua yang ada pada tubuh ini bagi kemuliaan Tuhan. Kita tidak menggunakan tubuh ini untuk hal-hal yang jahat, yang buruk, yang menajiskan. Bahkan kita harus mengoptimalkan apapun yang ada pada tubuh kita. Ketika kita mengenakan tubuh saat ini, dan kita memiliki kesempatan yang begitu banyak dalam hidup kita,
mari Bapak Ibu untuk memanfaatkan tubuh ini seoptimal mungkin. Tangan, kaki, tentunya kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dalam segala kekurangan dan kelemahan pada tubuh ini, karena umur bertambah, pengalaman bertambah, pengetahuan bertambah, tentulah kita sadar kerapuhan pada tubuh ini. Namun, di balik semuanya itu tetaplah kita bersemangat menggunakan tubuh ini. Kita nantinya akan mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang benar-benar memiliki kekuatan, ketidakbinasaan, dan mulia. Mulia berarti memiliki keindahan, keagungan, dan sesuatu yang tidak mungkin kita bisa bayangkan sebelumnya. Karena kita membayangkan tubuh kemuliaan itu seperti seorang raja yang berjubah kerajaan, atau seperti seorang yang gagah perkasa. Tubuh kemuliaan lebih daripada itu. Bagian ketiga yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan saat ini ialah kita percaya bahwa kebangkitan tubuh itu merupakan penghiburan bagi kita. Artinya, apa yang kita hadapi dan kita jalani dalam keseharian kita dengan tubuh ini, susah payah kita mengelola bumi ini, susah payah kita merawat tubuh ini, bahkan kita tahu tubuh ini rapuh, lemah, terhadap banyak penyakit, virus, bakteri, kuman bisa menyerang kita kapan saja. Kita juga sudah berusaha untuk mengoptimalkan pemeliharaan tubuh ini dengan nutrisi, vitamin, makanan yang bergizi dan sehat. Tetapi kita harus tahu dan kita harus sadari bahwa tubuh ini tetap rapuh. Nantinya, di langit dan bumi yang baru dengan tubuh kemuliaan, kita tidak mengalami itu lagi. Kita akan kuat, kita akan berkemenangan atas segala sesuatu yang mungkin menyerang tubuh, atau yang menguasai tubuh, atau kelemahan tubuh. Karena kita di sana akan punya tubuh yang mulia, yang tidak binasa dan kuat. Namun demikian, bagian yang keempat yang perlu kita refleksikan ialah bukan karena kita punya kerapuhan dan kelemahan pada tubuh ini, lalu kita tidak menjaga dan memelihara tubuh ini dalam kehidupan yang sehat. Pola makan, cara hidup, dan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan tubuh ini haruslah dalam hal yang sehat, yang bersih, yang suci, yang kudus. Kita perlu dan penting menjaga kesehatan tubuh ini. Jangan karena kita punya pikiran nanti toh kita akan dibangkitkan, toh tubuh ini rapuh, kita semena-mena menggunakan tubuh ini. Tidak demikian. Karena tubuh yang kita terima saat ini, tubuh yang kita miliki saat ini adalah baik. Adalah baik karena datangnya dari Tuhan. Kita bisa hidup sampai saat ini mengenakan tubuh ini diberikan Tuhan Allah, baik adanya. Sekalipun memang ada kecemaran, ada kenajisan, ada kerusakan karena keberdosaan kita, tetapi pada dirinya tubuh ini baik. Sebab itu, kita harus jaga. Kita harus pelihara. Jangan dirusak. Jangan dicemari. Kalau kita tahu merokok itu merusak, minum-minuman keras itu merusak, narkoba itu merusak, bahkan hal-hal kebiasaan buruk lain itu merusak tubuh, merusak otak kita, merusak panca indera kita, merusak anggota-anggota tubuh kita. Kita harus menjaganya. Kita harus menyingkirkan hal-hal yang rusak itu dari tubuh kita. Memang pada waktunya akhirnya kita sadar, kita akan kembali kepada Allah dan tubuh kita akan kembali ke debu tanah. Tapi dengan sikap hati yang benar, itu menunjukkan bahwa kita serius dengan tubuh kita ini. Kita bersyukur dengan tubuh kita ini. Tiap-tiap orang punya tubuh yang unik, dan tiap-tiap orang memiliki keterbatasan pada tubuhnya. Tetapi semuanya itu, dalam keadaan dan kondisi apapun tubuh kita, tetap kita harus bersyukur. Tetap itu yang terbaik yang diberikan Tuhan pada kita. Dari sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai kita saat ini dan nantinya kembali kepada Sang Khalik, kita tetap haruslah bersyukur atas tubuh ini. Tubuh ini baik di hadapan Tuhan dalam konteks kekinian dan sempurnanya nanti pada tubuh kebangkitan. Dengan pengajaran hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan tubuh ini, kebersihan tubuh ini, dan tentunya menggunakan tubuh ini bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan pengajaran melalui firman-Mu dan perenungan penjelasan yang hamba-Mu sampaikan. Baik hamba-Mu maupun kami yang mendengarkan dapat mengerti dan memahami tentang pengajaran ini. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk memiliki sikap hati yang benar, menggunakan tubuh ini, walaupun rapuh, lemah, dan tidak semulia yang seharusnya, namun semua keberadaan tubuh kami adalah baik karena Engkau yang mengadakannya,
dan Engkau yang membentuknya dan memberikan kepada kami keunikan masing-masing. Kiranya kami menggunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam segala aktivitas kami. Mohon ampun ya Tuhan, jikalau kami masih menggunakan anggota tubuh kami untuk hal yang jahat, yang najis, yang cemar, yang berdosa. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, pimpin kami menggunakan tubuh ini bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, Engkau menolong setiap kami yang mendengarkan video ini, dan kami mendapatkan manfaat dari pengajaran hari ini. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.